Presiden Joko Widodo telah melantik sejumlah wakil menteri yang akan mengisi sejumlah pos kementerian. Sejumlah wajah baru dengan beragam latar belakang pun akan siap menunjang kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan 5 tahun ke depan. Lalu seberapa efektifkah sebenarnya peran para wakil menteri ini? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat politik, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praetno. Mas Adi, selamat sore. Selamat sore, Robi. Mas Adi, menurut Anda 12 wakil menteri, ini pertimbangan Presiden untuk memilih ke-12 orang ini menurut Anda apakah pertimbangan politis, pertimbangan keperluan, atau pertimbangan yang lain? Saya melihatnya ada dua hal. Pertama, memang pertimbangan untuk kerja profesional. Jokowi di periode kedua kan orientasinya bukan pada proses tapi pada hasil. Jadi kementerian-kementerian yang dianggap membutuhkan kinerja tons, yang geraknya cepat, kemudian diambillah ke wakil menteri. Yang kedua tentu ini tidak bisa dilepaskan dari bagian dari koalisi yang cukup gemuk. Potret hari ini wakil menteri yang kemudian ditunjuk oleh Jokowi menunjukkan akomodasi politik yang saya kira cukup terbuka, terutama untuk mengantisipasi dinamika politik yang berkembang belakangan. Misalnya soal pertanyaan partai politik pendukung Jokowi yang tidak lolos Senayan, kok tidak ada dalam postur kabinet? Maka jawabannya hari ini. Di wakil menteri, PSI dan Perindo. Setuju. Kemudian bahkan ada partai politik yang sebenarnya juga ada. Dari PDIP kalau mau jujur, ada juga dari Golkar gitu. Mas John Watempi itu adalah dari PDIP. Betul. Gitu ya. Kemudian sementara Golkar Jerry Sambuaga. Betul, betul. Nah ini yang saya kira kita tidak bisa menutup mata bahwa selain untuk kebutuhan profesionalisme kerja, menunjang menteri yang ada, politik akomodasi, karena begitu gemuknya koalisi ini yang kemudian bisa menjelaskan ada 12 postur wakil kementerian yang kemudian kalau misalnya kita bandingkan dengan periode sebelumnya, hanya ada 3 wamen. Wamen keuangan Pak Mardiasmo, wamen luar negeri AM Fahir, wamen SDM Archandra Tahar. Sekarang ada 12, Mas. 3 versus 12. Bagaimana agar kerjanya tidak tumpang tindih antara menteri dengan wakil menteri dan tidak memiliki kepentingan masing-masing? Nah yang kita khawatirkan justru ada konflik interest. Misalnya antara menteri dan wakil menteri di Menteri Desa. Ini antara PKB dan Golkar. Betul. Ini penting sebenarnya. Jangan sampai ada matahari kembar dalam satu kementerian. Ataupun misalnya dalam kementerian Kemendes misalnya. Jangan sampai menteri dari PKB ini merasa underestimate dengan yang mantan Projo. Mas Budi kan ada di situ. Ini yang saya kira perlu ada satu manajemen organisasi yang lebih aja ke depan. Makanya kemudian peran posisi kabinet dalam hal ini menjadi penting untuk membangun satu chemistry dan kebersamaan bersama. Intinya menteri dan wakil menteri sami'na wa ta'na dengan keinginan presiden untuk mempercepat proses pembangunan. Jadi jangan pernah mikir politik lagi. Oh ini untuk kepentingan partai tertentu atau untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan kelompok yang ada selama ini. Kita selama ini berpikir bahwa wakil menteri ya seharusnya idealnya berasal dari kementerian yang dimaksud atau memiliki keahlian yang sudah benar-benar teruji, tertempa begitu. Kita tidak meragukan adanya wakil menteri BUMN dari Dirut Bank Mandiri karena berarti sudah paham terkait dengan kinerjanya. Tapi tiba-tiba kemudian ada politisi, ada kalangan lain yang dititipkan secara politik untuk kementerian-kementerian yang tidak ada kaitannya begitu. Disinilah letak tantangan sebenarnya dari wakil menteri yang dilantik hari ini. Bahwa salah satu hal yang bisa menjawab keraguan publik adalah bagaimana kinerja mereka dalam menopang kerja-kerja menteri ke depan. Sorry itu saya memang ada sejumlah nama yang memang dalam tanda kutip dipersoalkan. Ini wajah baru, pendatang baru, dan relatifly tidak memiliki rekam jejak politik dan birokrasi yang panjang. Jadi wajar kalau ada masuk saya pesimisme yang kemudian berkembang. Sebab itulah satu-satunya untuk menghilangkan pesimisme publik adalah kerja nyata. Jangan sampai wakil menteri ini hanya sebatas pelengkap penderita. Jangan sampai wakil menteri ini hanya menghabiskan anggaran negara yang relatif cukup banyak. Namun harus ada kerja nyatanya. Saya akan kembali ke Mas Adi. Mas Adi, ini saya akan mulai fokus ke wamen per wamen. Wamenhan terlebih dahulu. Kita tahu Menhan Prabowo Subianto dulunya oposisi, sekarang sudah menjadi koalisi, tapi kemudian banyak pihak yang ragu. Kita kemarin pun juga mendengar seorang Menko Polhukam mengatakan diberi hak veto oleh presiden, dan presiden itu yang adalah amanat dari presiden begitu untuk memveto apabila ada menteri-menteri yang berjalan sendiri-sendiri tidak sesuai visi misi presiden. Wakil menterinya kemudian ditempatkan dari TKN, Projo, ketua umum Projo. Menurut Anda apa ini maksudnya di situ?
Kalau saya sih melihat kecenderungannya ada dua hal. Pertama, memang ada satu keinginan supaya Menhan yang nomenklaturnya luas, dananya juga besar, ini dibantu oleh orang yang bisa mengembangkan industri strategis yang berkaitan dengan pertahanan. Oh sorry, orang TKN, bendahara TKN. Bendahara Pak TKN. Trenggono. Iya, Pak Trenggono. Itu penting sih sebenarnya. Ada industri strategis di bidang pertahanan yang sejak dulu itu diidam-idamkan oleh Pak Jokowi. Trenggono dianggap mampu mendampingi Prabowo gitu ya untuk menjadikan pertahanan kita ini lebih kompetitif dengan negara lainnya. Meningkatkan kompetitiveness kita soal pertahanan atau untuk menyeimbangkan di internal Kementerian Pertahanan? Yang kedua faktornya itu, ini tentu ada faktor keseimbangan. Ya suka tidak suka, masuknya Prabowo menjadi bagian dari koalisi, ini kan 100% tidak terlampau diterima juga. Ada kekhawatiran-kekhawatiran akan menjadi oposisi dari dalam, mungkin akan menjadi kebijakan tersendiri, sehingga tim sukses Jokowi yang dianggap penting, mempunyai irisan keris dengan istana, masuk di dalamnya untuk memberikan perimbangan, membangun chemistry yang sama. Sehingga proses pembangunan dan cita-cita di Menhan ini tidak sesuai dengan arahan menteri, tapi arahan presiden. Makanya sejak awal Pak Jokowi mengatakan bahwa tidak ada visi-visi menteri, yang ada adalah visi-misi presiden. Inilah yang saya kira Pak Jokowi sebagai presiden cukup otoritatif menentukan kira-kira kementerian apa yang harus ada wakilnya. Memang ada fungsi profesional, meningkatkan kinerja, soal strategis dan semacamnya, tapi ingat juga Pak Jokowi memang ingin memonitor secara langsung kementerian yang memang cukup potensial gitu ya, agak sedikit keluar dari vakum dan faktun politik sejak awal. Makanya kemudian Pak Jokowi selalu ngomong, ada Menko yang punya hak veto. Karena banyak menteri yang dalam tanda kutip nggak mau diajak rapat. Ini yang saya kira ke depan untuk menyusun batu bata semua kinerjanya Pak Jokowi sepertinya memang harus tersentralisasi melalui Jokowi, melalui Menko dan melalui Wamen. Oke. Kita akan jeda terlebih dahulu, teman-teman. Kita apakah dialog akan berakhir di sini atau kita akan lanjut? Baik, Mas, kita harus berakhir di sini, Mas Adi. Tapi terima kasih perspektifnya, dan tadi pesan Anda adalah wakil menteri tidak boleh membawa kepentingan parpol masing-masing ke dalam kementerian, tapi harus bekerja untuk mendukung menteri menciptakan visi misi presiden. Mas Adi Praitno, memang itu tujuannya. Terima kasih atas waktunya di Metro hari ini. Kita akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Metro hari ini.